masih dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2020. Saat ini kita bersama kembali dengan 4 pasangan calon yang pada segmen ini akan dilakukan dengan pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Pertanyaan pada segmen ini sesuai dengan pendalaman tema debat putaran ketiga. Pada segmen ini saya akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil amplop pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian saya akan membacakan pertanyaannya dan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 4, 1 dan 2 memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Kami persilahkan pada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan dalam kotak yang telah disiapkan. Pertanyaan debat publik putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020. Pertanyaannya, keutuhan NKRI adalah harga mati. Di pundak setiap generasi muda, keutuhan NKRI itu dipertaruhkan kelanjutannya. Penyalahgunaan narkoba berdampak kepada menurunnya derajat kesehatan sumber daya manusia pada umumnya dan merusak generasi muda. Kondisi ini jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius akan melemahkan generasi muda sebagai garda terdepan penjaga marwah keutuhan NKRI yang berimplikasi luas dengan timbulnya gangguan keamanan serta ketertiban umum. Apabila pasangan calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam 5 tahun ke depan, bagaimana kebijakan dan strategi pasangan calon sesuai visi misi dalam mengatasi ancaman tersebut? Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya strategi yang harus kita bangun hari ini, sebagaimana kita bersama bahwa Kabupaten Tojo Una-Una ini kalau kita melihat memang ancaman narkoba itu sangat besar sekali. Akan tetapi dari pihak keamanan selama ini kami terus berkoordinasi dengan BNN maupun pihak kepolisian dengan masyarakat. Ya, kita ambil dari Pol PP yang juga ini tetap bekerja sama bagaimana agar supaya betul-betul narkoba ini harus kita perangi karena betul-betul sangat mengancam daripada keamanan dan ketertiban itu masyarakat itu sendiri. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa narkoba ini yang datangnya dari luar, terutama dari ibu kota provinsi, bahkan ada dari kabupaten lain. Tapi selama ini upaya-upaya daripada petugas, lebih-lebih dari BNN yang telah berupaya keras dan menurut pengamatan kami selama tahun dari tahun ke tahun ini telah menurun daripada
dibandingkan tahun pertama, kedua, ketiga. Untuk tahun 2020 ini penanganan daripada narkoba ini betul-betul disikapi dengan serius. Jadi memang narkoba adalah musuh kita bersama dan harus kita perangi. Dan ini sikap kami sekarang. Dan kami sampaikan bahwa narkoba itulah yang sangat berbahaya dan ini kami jadikan musuh bersama untuk kita perangi. Tambahan. Alhamdulillah, hari ini kami BNN juga memberikan dana hibah kepada BNN sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah dalam Waktu memerangi Bapak narkoba. Terima kasih. selesai. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Baik, saya kira kita sepakat. Kebetulan saya sampai hari ini menjadi Ketua Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika Kabupaten Tojo Una-Una. Dan telah 2 kali melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu majelis taklim. Kaitannya dengan itu, saya kira salah satu ancaman bagi bangsa ini adalah narkoba. Kita sepakat itu, tidak ada yang bisa bantah. Dan saya 2 kali mengunjungi lapas Tojo Una-Una, ternyata dari 300 lebih itu sekian puluh yang bahkan kurang lebih 100 yang kasus narkoba. Oleh karena itu tentu yang pertama itu soal pendidikan. Kita tekankan pendidikan, apalagi pendidikan agama. Maaf, di pendidikan umum 1 minggu cuma pendidikan agama, 1 waktu saja pendidikan agama. Ini sangat kurang sebenarnya. Kemudian kedua, yaitu pengawasan orang tua. Tidak bisa kita beranggapan hanya serahkan kepada guru saja, tapi setelah anak itu berada pada orang tua, kami tidak lepas Bapak pengawasan. telah Kemudian selesai. penegakan hukum Waktu itu menjadi Bapak penting. selesai, Pak. Selanjutnya saya mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, pertanyaannya bagaimana kebijakan strategis dari Pak Muhammad Lahai dan Pak Ilham jika terpilih. Saya mempertimbangkan untuk memberikan komentar pada Pak Muhammad Lahai. Jika terpilih, maka prioritaskanlah kebijakan, rumuskanlah kebijakan yang bersifat pencegahan. Paling tidak bisa menekan laju pertumbuhan angka penyalahgunaan bahan-bahan narkotika dan obat terlarang ya melalui edukasi dan pembimbingan. Jadikan strategi bahwa narkoba ini adalah tanggung jawab bersama untuk kita atasi. Kita libatkan masyarakat, kita libatkan semua pihak, kita bertanggung jawab semua untuk mengatasi narkoba. Narkoba bukan hanya untuk penggunanya, tetapi memberikan bahaya kepada, tidak juga kepada Waktu tidak, Bapak telah selesai. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya kira penanganan narkoba ini tidak cukup kita menghambat dari luar, tapi kita harus melahirkan orang-orang Tojo Una yang punya rasa sensitif dan agama yang kuat. Maka program kami menjadikan Kabupaten Tojo Una yang religius adalah merupakan hal yang tepat untuk mencegah ini. Yang kedua adalah program-program terhadap anak muda. Sayang sekali tidak ada program-program yang kita buatkan buat anak muda seperti pertandingan olahraga, sepak bola, bulu tangkis dan lain-lain. Kalau mereka sudah sibuk dengan pertandingan ini, maka saya yakin tidak ada satupun orang akan terjebak masalah ini.
Seperti anak-anak band. Anak-anak band ini perlu diarahkan seniman-seniman supaya mereka bisa masuk dalam satu program-program yang kita pemerintah daerah akan memberikan program itu. Apa? Kita bikin festival-festival yang mampu mereka tampil untuk bisa mengangkat harga diri perjuangan. Dengan tampilnya mereka program-program, maka mereka pasti berlatih keras. Dengan berlatih keras mereka membuat program-program. Akhirnya mereka jauh dari yang namanya narkoba. Karena apa? Waktu Bapak telah selesai. Selanjutnya, kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan dalam kotak yang telah disiapkan di depan kita semua. Pertanyaan yang kami ajukan kepada pasangan calon nomor urut 4. Pandemi COVID-19 hingga saat ini belum ada yang dapat memprediksi kapan berakhirnya. Saat-saat awal pandemi COVID-19 sangat jelas menunjukkan tentang ketidaksiapan pemerintah dalam menanganinya. Hal ini memperlihatkan ketidakserasian antara pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat dalam penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Apabila pasangan calon nomor urut 4 diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una untuk memimpin wilayah ini ke depan, bagaimana strategi koordinasi penyerasian yang akan Anda lakukan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik. Saya kira the size atau COVID-19 yang saat ini merebah di berbagai daerah termasuk Tojo Una-Una. Saat ini kita jelas sudah ada 9, kemudian sembuh ada 5, kemudian 1 meninggal. Maka saya mengatakan ini kita daerah kuning, artinya kita harus tetap waspada. Nah, saya kira koordinasi kita berdasarkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020. Kemudian juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020. Saya kira kita semua konsisten di situ sajalah. Bagaimana terus mengajak kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker. Karena masker adalah pencegahan pertama untuk kita bisa tidak katakan terpapar. Kemudian menjaga jarak, tidak berkumpul, ya, karena terutama anak-anak muda, karena di Palu itu ketika anak-anak berada di warung kopi misalnya, kemudian sekian ternyata dia sudah terpapar gitu, positif. Maka saya kira yang ketiga kita sering cuci tangan ya, sering mencuci tangan. Dan sepakat kita belum tahu sampai kapan kemudian corona ini akan berakhir. Tetapi tentu tidak dengan corona ini kemudian kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka melakukan pertumbuhan ekonomi misalnya. Kemudian kita kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat. Saya kira tidak ada alasan lain, kita terus beraktivitas dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional. Dan pusat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 4. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
Makasih Pak Prapto. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi koordinasi. Yang Bapak jelaskan itu adalah strategi secara teknis dan operasional. Strategi koordinasi untuk mencipta keserasian kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam penanganan. Saya kira itu perlu diluruskan jawabannya. Yang ditanya itu strategi koordinasinya. Jawabannya sudah menyangkut teknis dan operasional. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada? Ya, kita lanjut. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, saya pikir ada 5 hal yang menjadi masalah di Kabupaten Tojo Una Una terkait dengan penanganan dan penanggulangan COVID. Yang pertama adalah belum ada screening standar, di mana kita tahu bahwa screening berupa anamnesis rapid dilakukan hanya pada pasien yang dicurigai mengarah kepada COVID. Itu pertama. Yang kedua, rapid test itu cenderung rendah sensitivitasnya. Hanya memakai rapid darah antibody di mana akurasi dan sensitifikasinya itu hanya 18 sampai 30% saja akurasinya. Itu persoalan kedua. Kemudian persoalan ketiga adalah belum adanya zonasi di rumah sakit. Kita tahu bahwa UGD itu antara yang COVID dengan yang non COVID itu masih satu. Itu juga masalah. Yang paling penting juga di sini APD kita itu masih sangat minim. Bayangkan saja masker itu dipakai oleh pegawai rumah sakit itu 5 hari dengan mengganti 1 masker 5 hari dipakai. Itu jadi masalah sekarang ini. Waktu Bapak selesai. Kami mempersilahkan untuk selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 4. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tentunya dalam pertanyaan tadi, strategi apa yang kami harus lakukan? Hanya 3 strategi. Strategi daripada pencegahan, kemudian strategi penanganan, dan ketiga strategi pengendalian. Tentunya kalau kita bicara masalah strategi pencegahan, tentunya pintu masuk misalnya di perbatasan antara kabupaten. Kita Tojo Una Una ini Kabupaten Tojo Una dengan Poso. Kemudian ada perbatasan juga dengan provinsi, Gorontalo masuk lewat kapal feri. Nah ini yang harus kita perketat. Nah, kemudian perlu juga saya informasikan bahwa Tojo Una Una ini sejak COVID ini dari sudah bulan Maret sampai 7 bulan berturut-turut itu kita dalam zona hijau. Nah, kemudian daripada itu strategi pengendalian. Tentunya kita bicara strategi pengendalian. Waktu Bapak cukup. Selanjutnya kita akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan dalam kotak yang telah disiapkan. Saya persilakan. Mohon disimak, Pak. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Potensi taman wisata laut di Kabupaten Tojo Una Una berada di kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Togian. Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah tersebut sejatinya dilakukan multi dan lintas sektoral. Hal ini membutuhkan penanganan taman wisata laut yang terintegrasi secara serasi terhadap kelembagaan vertikal baik provinsi maupun pusat,
maupun horizontal antar OPD pada sektor-sektor kehutanan, pariwisata, melibatkan kepolisian, BPBD, maupun OPD kelautan dan perikanan. Jika pasangan calon diamanahkan masyarakat Tojo Una-Una untuk memimpin daerah ini 5 tahun ke depan, bagaimana koordinasi dan penyerasian antar sektor terkait sebagai langkah strategis sesuai dengan program unggulan pasangan calon. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana koordinasi pertanyaannya? Apakah kita harus mengajari koordinasi pada pemegang kewenangan, pada stakeholder? Kan tidaklah. Oleh sebab itu, saya juga masih mempertanyakan pertanyaan ini. Ya iyalah, kalau kita ingin sinergis, pasti kita efektifkan koordinasi. Kita hargai peran dan fungsi masing-masing stakeholder. Kita tempatkan dia pada posisi yang sesungguhnya. Kita efektifkan diskusi, komunikasi, dialog. Saya kira itu. Bapak masih punya cukup waktu? Cukup. Ya. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Baik, sebenarnya koordinasi sangat mudah sekali ya kalau dipikir. Kalau kita mau menunjukkan percepatan pariwisata khususnya pada potensi wisata, salah satu jalannya kita mengeluarkan keputusan presiden terhadap tujuan wisata. Kawasan pariwisata yang menjadi tujuan wisata. Dengan adanya keputusan presiden, bupati adalah leadingnya. Dengan demikian, maka pasti yang namanya panglima, yang namanya siapa saja akan tunduk kepada Kepres ini. Karena kalau tidak, kita akan berabe, akan menjadi masalah. Maka gampang sekali membuat koordinasi ini bisa menjadi bagus. Kita buatkan kawasan ini menjadi kawasan yang namanya kawasan tujuan wisata yang dikeluarkan keputusan presidennya, sehingga apa yang jadi masalah itu tentang koordinasi akan lebih mudah karena adanya keputusan presiden atau Kepres ini. Saya kira ini. Ya. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Dalam visi misi kami jelas visi yang ketiga itu adalah meningkatkan pariwisata. Khusus untuk Kepulauan Togian, ini pariwisata bawah laut maupun pariwisata pantai dan kepulauannya kita cukup baik. Sehingga untuk koordinasi antara penegakan hukum bagi yang khusus untuk di bawah laut ini dari pihak Polairut, dari pihak Angkatan Laut, dari perikanan kabupaten maupun perikanan ke provinsi sering sekali turun ke lapangan khususnya di daerah-daerah wisata dalam mengamankan wisata kita yang ada di Kepulauan Togian khususnya yang di bawah laut. Terima kasih. Ya. Cukup. Selanjutnya kami akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya kira saya tidak ada tanggapan dari saya karena tidak ada jawaban dari pertanyaan panelis oleh nomor 2. Tetapi saya ingin masuk sedikit tadi terkait dengan saya kira peraturan Menteri Dalam Negeri
20 tahun 2020 jelas sekali di situ poin-poin tentang strategis, koordinasi, ternyangkut masalah juga keuangan. Jadi kita sebenarnya strateginya itu tidak lain, telah diatur di dalam peraturan Menteri nomor 20 itu. Itulah sebabnya di situ acuan kita, siapapun pemerintah daerah nanti yang terpilih dari kita, harus berdasarkan peraturan Menteri itu. Jadi kalau jawaban tadi bahwa ini pertanyaan itu justru berada jawabannya itu strategis itu berada di peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2020. Saya kira saya tidak menanggapi soal itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2 merupakan pertanyaan terakhir di dalam segmen ini. Pertanyaannya, Kabupaten Tojo Una-Una sesuai kriteria daerah tertinggal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan indikator perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah termasuk daerah terkategori tertinggal. Kriteria daerah tertinggal ini disandang sejak penetapan daerah 3T tahun 2015 melalui peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 hingga peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020. Bagaimana pasangan calon akan melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan program unggulan saudara dalam melakukan penyelarasan pembangunan untuk memastikan Kabupaten Tojo Una-Una keluar dari daerah terdepan, tertinggal, dan termiskin tersebut. Saya persilahkan Anda untuk menjawab pertanyaan itu dengan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama adalah kita tahu bahwa hubungan antar desa di desa Kabupaten Tojo Una-Una sebagai aksesibilitasnya masih banyak desa-desa yang tertinggal itu belum terhubungi sama sekali. Sehingga program kami menjabarkan program dasar adalah 19, salah satunya adalah membuat jalan-jalan tembus desa sebagai bentuk daripada untuk membuka aksesibilitas itu. Yang kedua adalah kita tahu bahwa perekonomian kita terpuruk karena persoalan-persoalan di mana pertumbuhan ekonomi kita 3,7%, kemiskinan makin meningkat, pengangguran juga semakin banyak. Maka program dasar kami kalau bila kami nanti jadi bupati, kami akan menurunkan dana untuk membantu di sektor real, yaitu para kelompok-kelompok akan kita berikan dana-dana untuk bisa menggairahkan, bisa melakukan pergerakan di sektor real. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan supaya pergerakan di sektor real bergerak, ini akan memacu pertumbuhan ekonomi kita dan sekaligus akan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkat tenaga kerja akan lebih bagus. Terima kasih. Ya, saya tambah bahwa kita punya daerah ini 3T, termiskin, tertinggal, dan terendah pertumbuhan ekonomi. Termiskin kalau kita coba lihat, masanya Pak Damsik 2004 sampai 2010 tahun mereka pegang, itu ada 34% angka kemiskinan turun. Dari 52% sampai dengan 18%. Tetapi di 4 tahun terakhir ini penurunan angka kemiskinan itu hanya 1,4%. Artinya kalau kita lihat bahwa keberhasilan masanya Pak Damsik itu 34%, 34% angka kemiskinan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, tertinggal. Aksesibilitas kita ada 37 desa kita yang blank spot, yang sama sekali tidak ada jaringan. Ini juga masalah. Ada 30 poros jalan kita yang aksesibilitas tidak bisa terhubung. Ini yang jadi masalah sehingga kita masih di daerah tertinggal. Makasih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya
kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk kita lepas dari daerah kemiskinan, kita di Tojo Una Una ini ada yang namanya KAT, komunitas adat terpencil. Ini yang insya Allah kami akan buatkan usulan ke pusat, kemudian pusat mengeluarkan rekomendasi dan ini kami akan perdakan. Ini ada upaya insya Allah ke depan dan ini sudah merupakan agenda. Kemudian juga ini saya menjawab yang di sini, bukan di sana. Ini pembohongan terhadap data, bahwa data yang ada pada kami ini, yang jelas data 10 tahun pada AMSIK itu masih posisi kami termiskin di posisi ke-13. Kemudian 4 tahun 8 bulan masuk naik kita ke posisi ke-12, yang di bawahnya Donggala. Jadi ini pembohongan publik yang disampaikan di forum hari ini. Waktu Bapak selesai. Saya mempersilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya tidak cukup jelas menangkap strategi apa proses penanganan terkait dengan penyelarasan tentang pengentasan masalah kemiskinan dan ketertinggalan. Saya tidak cukup menangkap itu. Saya hanya menangkap salah satu yaitu memberikan pembiayaan terhadap pengadaan rompong misalnya. Ya mungkin saja khusus nelayan. Tetapi sesungguhnya strategi yang dimaksud adalah penyelarasan bagaimana kita bisa keluar dari zona termiskin dan tertinggal tadi. Tentunya bagaimana kita memaksimalkan anggaran, yang mana yang seharusnya diprioritaskan. Menurut saya pembangunan ini ada 2, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Kami sepakat kalau kita mengutamakan pemberdayaan, saya kira di situ. Ya karena waktu memang tidak cukup, saya kira. Demikian. Terima kasih. Yang terakhir, kesempatan kami akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaannya langkah-langkah apa? Langkah-langkah strategis apa untuk menyelaraskan kebijakan keluar dari kemiskinan, ketertinggalan? Jawabannya Pak Haji Rendi, saya akan turunkan dana. Saya anggap ini hanya valium untuk calon pemilih. Menurunkan dana bukan kewenangan kita, Pak. Dan bukan dana kita itu. Itu dana rakyat yang menurunkannya ada aturannya. Kebijakan pengelolaan keuangan negara ini tidak maunya kita. Jawaban saya turunkan dana ini valium. Untuk mengajar rakyat supaya memilih. Bisa, tetapi kan bahasanya yang saya pikir disempurnakan, Pak. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada? Ya. Terima kasih untuk seluruh pasangan calon. Kita telah mendengarkan jawaban dan sanggahan dari masing-masing pasangan calon terkait pertanyaan yang disampaikan dalam amplop yang telah disiapkan. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke segmen ketiga, kami persilakan kepada pasangan calon untuk beristirahat selama 2 menit. Acara kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini.